Saya masih di kantor, saya tidak pulang hari ini karena pulang pergi terasa capek sekali ya. Karena berapa hari ini kesehatan saya terganggu. Mungkin faktor kelelahan habis pulang dari Kinabalu. Sehingga perut terasa sakit, mungkin kecapean atau berdiri. Sehingga seringkali saya itu harus ke WC. Jadi akhirnya saya memutuskan hari ini tidak pulang ke rumah, sore saja sekalian. Dan saya juga sedang melakukan puasa, program puasa 40 hari. Mungkin di situ juga pengaruhnya karena saya kurang minum air putih sehingga sakit ya. Mungkin sakit karena kurang air putih sehingga terjadinya infeksi saluran kencing. Jadi akhirnya saya putus tidak pulang hari ini. Puji Tuhan, di kesempatan ini saya membuat renungan yang bisa saya bagi-bagikan kepada teman-teman dimanapun berada. Saya bersyukur di tahun 2026 ini luar biasa kebaikan umran Tuhan di awal tahunnya, sehingga saya boleh terhibur dari duka yang kami alami selama beberapa hari yang lalu. Dan pada hari ini tanggal 20 ini terhitung mama saya sudah 40 hari sudah pergi meninggalkan kami. Cara manusia terasa masih ada rasa duka di hati, sakit, luka di hati itu masih ada karena ditinggal oleh orang tua terkasih, apalagi mama yang begitu dekat dengan saya. Tapi Tuhan menghibur saya ketika saya ke Kinabalu mengikuti studi tour selama hampir 5-6 hari perjalanan. Selama di sana saya benar-benar lupa dengan apa yang saya alami, saya rasakan beberapa minggu yang lalu. Duka cita yang saya rasakan, yang saya alami itu hilang ya. Saya begitu terhibur sekali ketika berada di Kinabalu. Dengan kegiatan-kegiatan yang kami ikuti bersama, saya melihat kota Kinabalu luar biasa. Saya terharu, kenapa? Karena saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang membawa saya ke sana. Bukan kuat dan gagah saya, bukan terencana oleh saya, tapi Tuhan yang mengatur semuanya. Karena saya sedang mengikuti perkuliahan, mengambil S2 ya, jurusan Magister Ilmu Manajemen, sehingga dalam program studi ini membuat studi tour ke Malaysia. Waktu itu saya jujur, saya tidak punya uang. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan saya ikut kegiatan ini, mari Tuhan yang sediakan bagi saya katakan kepada Tuhan. Dan saya juga berkata demikian, Tuhan yang membawa saya untuk mengambil S2, saya bilang. Jika Tuhan yang telah mengizinkan saya masuk S2, Tuhan juga mampukan saya untuk mengikuti kegiatan ini, bahkan mengikuti kegiatan tur ya ke Malaysia. Nah, puji Tuhan, selangnya waktu berapa minggu kemudian tiba-tiba ada mendapatkan berkat, sehingga berkat itulah yang saya pakai. Saya tahu itu adalah jawaban dari doa saya. Tuhan menyediakan berkat cukup untuk saya bayar bagaimana yang harus kami bayar untuk mengikuti studi tour. Akhirnya saya lunasi dan saya bergumul lagi untuk uang saku. Nah, karena habis Natalan ya, habis Natalan juga bahkan mengalami duka, yang jelas keuangan saya tidak ada. Saya berdoa, Tuhan, saya butuh dana lagi untuk uang saku saya, bahkan tiket dari Malinau ke Tarakan saya butuh uang. Saya berdoa lagi, puji Tuhan, pada hari yang tepat Tuhan menyediakan dengan caranya saya bisa ditolong oleh ponakan saya, sehingga saya bisa berangkat ke Kinabalu bersama dengan teman-teman. Puji Tuhan, di sana saya merasakan luar biasa bagaimana Tuhan membawa saya ke sana. Saya tidak pernah bermimpi betapa indahnya dan betapa megahnya kota itu ya. Namun kita warga negara Indonesia berbeda dengan uang rupiah, sangat anjlok sekali kalau ditukar dengan ringgit ya. Disitulah puji Tuhan, karena saya lagi mengadakan puasa ya, saya puasa mulai tanggal 10 itu, jadi keuangan saya ya agak hemat sedikit gitu. Makan siang tidak, hanya makan sore dan malam saja. Nah, pagi tidak sarapan, siang tidak makan. Jadi keuangan saya hemat. Jadi malam saja saya mengeluarkan uang. Itu yang membuat saya juga terkagum-kagum dengan Tuhan ya. Jadi saya
fokus ya. Jadi teman bilang, tahannya kamu berpuasa. Saya bilang itulah kalau sudah komitmen, karena kita sudah doa, Tuhan memampukan. Saya bilang kalau mungkin dengan kekuatan kita sendiri ataupun cara kita biasa sehari-hari biasa tidak mampu kita, saya pasti lapar. Nah karena puasa, karena doa, saya bilang kuasa lapar itu diikat, saya bilang kuasa haus diikat, saya bilang. Jadi tidak berkuasa lagi di tubuh saya. Nah itu yang saya alami, sehingga pada saat siang hari ini sudah hari yang ke-10 saya mengadakan puasa 40 hari. Karena apa? Persiapan untuk pelayanan setahun ke depan. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya rindu lebih lagi melayani Tuhan. Saya rindu lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau dengan kuat gagah manusia saya tidak akan mampu. Saya tidak akan mampu. Saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan apa yang ada pada saya harus berbagi. Itu sebabnya dengan persiapan pelayanan yang khusus ini, saya harus mempersiapkan diri dengan puasa, merendahkan diri kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah dalam tuntunan Tuhan sepanjang tahun ini saya mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya mau berjalan dalam arusnya Tuhan. Itulah makna dari doa puasa 40 hari yang saya lakukan. Agar apa yang saya lakukan sepanjang tahun ini benar-benar berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia saya. Dalam puasa saya menaklukkan manusia saya. Saya belajar tidak terikat dengan makanan, tetapi terikat kepada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Nya yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan. Karena dalam Alkitab berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, dari makanan-makanan, tetapi dari setiap firman. Karena manusia diciptakan, pertama Allah menciptakan alam ini dan isinya adalah dengan perkataan firman. Dia ucapkan saja terjadi ya. Itu sebabnya dalam puasa itu kita benar-benar merasa ada kekuatan yang berbeda. Ya, ada kekuatan yang berbeda yang Tuhan berikan karena kita berdoa, kita membaca Alkitab. Jadi kita kuat, mampu untuk puasa. Nah, puji nama Tuhan, mungkin ada teman-teman di sana saudara atau ibu yang mau melakukan doa puasa, belajarlah untuk berpuasa. Karena dalam puasa ada kuasa yang besar Tuhan berikan. Saya juga katakan kepada anak saya yang ada di Jakarta, kalau mau ikut-ikut, ayo mas saya mau ikut katanya. Ikut, ayo kita bareng doa puasa. Walaupun terpisah waktu jauh ya, tapi kami support dalam doa, saling support. Saya mendoakan anak saya agar dia mampu mengikuti program puasa 40 hari ini sampai tanggal 18 Februari nanti baru selesai puasanya ya. Karena kamu juga harus mempersiapkan diri, saya katakan. Saya rindu kamu tahun ini sudah masuk kelas 3, masuk sekolah Alkitab kelas 3, saya katakan. Jangan berlama-lama, sudah harus segera. Nah, karena anak saya juga punya karunia penginjilan. Saya melihat sendiri ketika dia melayani, saya melihat dia punya karunia penginjilan ya. Jadi saya rindu dia juga bersama-sama dengan saya ketika sudah dia selesaikan sekolahnya nanti, kami bisa saling bareng pelayanan. Tapi masih dalam pergumulan, masih dalam tahap pelayanan itu ya, saya harus belajar. Kadang-kala Tuhan ingatkan saya ke pelosok-pelosok, saya harus siap. Nah, kerinduan saya tahun ini kalau Tuhan izinkan saya bisa keluar, saya butuh support, butuh dana, butuh hal, saya hanya doa kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh uang, kalau saya mau pelayanan ke sini pasti saya mengeluarkan uang sendiri. Saya tidak mengharapkan dari siapapun, baik kepada gereja tempat saya melayani, saya tidak meminta uang, tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang menyediakan dengan caranya. Sehingga pada saat saya keluar pelayanan keluar kota itu bukan semuanya berkat dari Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, bila menjadi satu kesaksian saya, biarlah lewat kesaksian ini membuat jemaat Tuhan, umat Tuhan di luar sana pun mendapatkan semangat dan sukacita. Sebab di dalam Tuhan kita terus belajar, kita terus mengintrospeksi diri kita, kita terus seperti penasaran dengan Tuhan, terus mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Itu yang harus kita timbulkan dalam diri kita. Jangan kita berpuas diri dengan apa yang sudah kita terima, kita sudah alami bersama Tuhan. Tapi mari timbulkan rasa rindu yang semakin dalam untuk menikmati kuasa hadirat Tuhan itu, agar kita semakin hari semakin takjub
ya terhadap kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai hidup saya dan saudara. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.